Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Paula Nur Afifah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada mata pelajaran Dasar Desain Grafis untuk SMK bidang studi keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kompetensi keahliannya multimedia di kelas 10 multimedia. Apa itu desain grafis? Nah, desain grafis terdiri dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Desain berasal dari bahasa Inggris atau desain yang berarti rancangan, rencana, atau reka rupa. Dan juga desain adalah proses panjang dalam pekerjaan yang erat kaitannya dengan seni untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk grafis itu sendiri adalah suatu perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, atau gambar. Nah, jadi desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, atau ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Desain grafis juga merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual yang dapat memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Nah, adapun fungsi dari desain grafis itu sendiri, yang pertama itu produksi media informasi dan komunikasi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dan kita rasakan bahwa pada zaman sekarang itu penyampaian informasi begitu cepat. Nah, apa saja nih macam-macam dari informasi dan komunikasi? Yang pertama itu majalah. Mungkin di antara kalian semua waktu kecilnya dulu atau sering melihat adiknya di rumah membaca suatu majalah, terlihat menarik, terlihat unik ketika membacanya, atau yang dirasakan itu tidak bosan. Nah, ini merupakan fungsi ketika kita mempelajari desain grafis, karena di desain grafis kita akan belajar banyak mengenai tata letak, warna, dan lain sebagainya agar tampilan atau apa yang kita buat itu terlihat menarik dan diterima oleh pembaca. Kemudian selain dari majalah ada poster, kemudian ada spanduk. Nah, ini merupakan produksi media informasi dan komunikasi yang menggunakan unsur-unsur desain grafis. Tentunya dengan kita mempelajari desain grafis, kita akan mengetahui bagaimana cara membuat sesuatu atau produk, mau itu poster atau spanduk, terlihat lebih menarik, terlihat lebih estetik, dan dapat diterima oleh siapapun yang melihatnya. Kemudian fungsi desain grafis yang kedua itu sebagai produksi media promosi, seperti media internet atau sosial media. Seperti yang kita rasakan bahwa pada saat ini ketika kita akan mempromosikan suatu produk, itu begitu cepat untuk penyampaiannya. Nah, tapi bagaimana cara kita dapat menyampaikannya dengan baik? Ketika kita akan promosi, tentunya agar produk kita dapat dilihat oleh halayak, tentunya perlu ada kekhasan atau perlu ada keselarasan yang dapat diterima oleh siapapun itu yang melihatnya. Nah, yang selanjutnya ada brosur. Mungkin di antara kalian semua ketika kalian mengunjungi suatu restoran atau rumah makan, ada suatu brosur yang di dalamnya ada menu makanan atau pilihan minuman. Nah, tentunya ketika pembuatan brosur ini terdapat unsur-unsur desain grafis yang perlu dipelajari dan perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga ada apresiasi seni dan kreativitas.
Nah, penghargaan suatu seni atau mengembangkan kreativitas yang kita miliki. Nah, ini merupakan fungsi dari desain grafis. Kemudian yang selanjutnya itu hobi berkreasi. Nah, ketika kita memiliki keinginan, ketika kita memiliki kesukaan atau ketertarikan dalam berkreasi, dari desain grafis ini akan menjadi pemanfaatan waktu yang baik atau menjadi hal kegiatan positif untuk dapat mengembangkan kreasi kita, kreativitas kita, yaitu salah satunya dengan hobi berkreasi ini. Kemudian yang selanjutnya ada menambahkan nilai estetika. Seperti yang kita ketahui bahwa estetika adalah ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk, serta bagaimana dapat merasakannya. Nah, ketika seseorang mungkin memiliki penilaian atau kriteria keindahan yang berbeda-beda, nah estetika ini merupakan cabang ilmu yang juga membahas dan menelaah tentang tanggapan manusia terhadap suatu keindahan. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur desain grafis. Yang pertama itu ada garis. Garis merupakan unsur dasar dari suatu gambar. Sebuah garis memisahkan suatu bidang terhadap sisi lain. Semakin banyak garis dibuat, semakin banyak dan rumit bidang yang akan dihasilkan. Nah, untuk garis ini terdapat macam-macamnya. Berdasarkan orientasinya ada 4, yaitu garis lurus horizontal, garis lurus vertikal, garis lurus miring, dan garis melengkung. Kemudian yang selanjutnya ada berdasarkan gaya atau style, seperti garis kokoh, garis titik, garis strip titik, garis kaligrafi, dan garis aristik. Selanjutnya ada berdasarkan tipe ujung, yaitu garis berujung normal, garis berujung panah, garis berujung tumpul. Nah, itu merupakan macam-macam dari garis. Kemudian yang kedua ada bentuk. Bentuk dapat dibuat dengan garis lengkung yang membentuk kurva tertutup, atau dari beberapa garis lurus yang membentuk kurva tertutup. Bentuk inilah yang dapat mewakili suatu objek yang akan kita gambar. Nah, untuk bentuk itu sendiri dibagi menjadi 2. Ada bentuk 2 dimensi atau dwimarta dan 3 dimensi atau trimarta. Nah, untuk 2 dimensi ini terdiri dari atau terbagi menjadi 3 macam. Ada bentuk geometris, seperti yang kita ketahui dalam matematika itu bidang datar, seperti persegi, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada bentuk natural. Untuk bentuk natural ini seperti hewan, tumbuhan, manusia, yang merupakan bentuk-bentuk tidak beraturan dan mudah berubah. Kemudian yang ketiga ada bentuk abstrak, yaitu bentuk natural yang disederhanakan, misalnya simbol pada fasilitas orang cacat atau lain sebagainya. Nah, kemudian adapun bentuk-bentuk dasar 3 dimensi, seperti dalam matematika misalnya bangun ruang, ada balok, ada kubus atau sering kita sebut dengan box atau kotak, kemudian ada bola, kerucut, silinder, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada gambar. Secara umum ada 2 metode yang dapat ditempuh untuk menghasilkan suatu gambar, yaitu metode gambar manual dan metode gambar berbantuan komputer. Nah, untuk gambar manual atau handwriting atau gambar tangan dapat dilakukan dengan alat gambar seperti pensil, airbrush, kuas, cat, spidol, dan lain sebagainya. Nah, untuk gambar berbantuan komputer, ini secara umum gambar berbantuan komputer dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berbasis vektor dan berbasis bitmap. Kemudian yang keempat itu ada warna atau tekstur. Warna merupakan faktor yang sangat penting dalam komunikasi visual. Warna dapat memberikan dampak psikologis, sugesti, dan juga suasana bagi yang melihatnya. Nah, dengan warna kita dapat mengkomunikasikan desain kita kepada audiens secara efektif.
Nah, dalam warna itu sendiri, mungkin di layar monitor terlihat warnanya lebih menarik. Tapi ketika dicetak atau di print, warna itu tidak sesuai dengan tampilan di layar. Nah, itu disebabkan aplikasi cetak hanya warna CMYK, sedangkan di layar monitor menggunakan RGB. Nah, ini dipelajari dalam desain grafis. Kemudian, yang selanjutnya ada tipografi. Tipografi adalah ilmu mempelajari tentang huruf. Tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf pada ruang untuk menciptakan kesan khusus sehingga pembaca dapat merasa nyaman. Nah, yang kelima ada tipografi. Tipografi adalah ilmu mempelajari tentang huruf. Tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf pada ruang untuk menciptakan kesan khusus, sehingga pembaca dapat merasa nyaman. Nah, tipografi ini mengalami perkembangan dari cara manual dengan tangan atau hand draw hingga menggunakan komputer. Nah, dengan komputer ini, penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dan lebih cepat dengan pilihan huruf yang variatif. Pemilihan font juga perlu diperhatikan. Sebagai contoh, ketika kita akan mencantumkan judul film horor, tidak mungkin kan menggunakan jenis huruf untuk komik. Adapun karakteristik huruf, ada huruf miring, huruf tebal, huruf bergaris bawah, huruf berwarna, huruf kapital, huruf dari objek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, unsur-unsur dari desain grafis itu ada ruang kosong. Ruang kosong merupakan komponen desain grafis. Dengan memanfaatkan ruang tersebut, desain kita terlihat lebih mudah dicerna dan fokus sehingga lebih komunikatif dan menarik. Nah, di dalam ruang itu sendiri kita dapat merasakan jauh atau dekat, tinggi atau rendah, panjang atau pendek, kosong atau padat, dan besar atau kecil. Nah, ukuran tersebut itu bersifat relatif. Besar menurut seseorang belum tentu sama besar menurut orang lain. Nah, ukuran-ukuran tersebut muncul karena ada pembanding. Nah, itu dia pengenalan dasar desain grafis dan pembahasan untuk pertemuan pertama ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.